Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Live. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar lagi, kita akan mendengarkan inspiring talk dari seorang sosok yang sangat saya kagumi. Jadi singkat cerita, di Jakarta itu setiap bulan ada Kenduri Cinta namanya gitu ya. Nah di setiap Kenduri Cinta itu saya selalu melihat Mas Abrang tuh di stage gitu. Jadi saya di bawah, Mas Abrang di stage gitu. Dan ini udah berapa lama ya? Udah lama lah, lumayan gitu. Terus punya mimpi bahwa wah kapan ya gitu bisa ngobrol bareng di satu stage gitu. Kapan bisa belajar bareng di satu stage gitu. Dan ini malam hari ini so spesial sekali karena Mas Abrang salah satu inspiring juga untuk aku gitu, inspiring banget, dan kalimat-kalimatnya, kata-katanya, pemikiran-pemikirannya so brilian. So malam hari ini kita kedatangan guest star yang luar biasa, multi talenta, vokalisnya Leto juga ya, kita semua tahu Leto gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, Mas Abrang ya. Iya Mas, kalau mending santai, kalau ceramah nggak bisa ya. Jangan ceramah. Oke, sebentar. Oke, Mas Abrang, mungkin untuk pembukaan ini aku mohon dipaparkan lah gitu intinya. Menurut pandangan Mas Abrang gitu, yang ingin dibuka dulu di awal ini gitu, apa sih pandangan Mas Abrang tentang agama dan ilmu pengetahuan atau religion and science gitu ya? Korelasinya gimana kah? Apakah sekarang science lebih dipentingkan dari agama kah? Apakah agama yang sudah mengalir dengan science atau seperti apa? So, pandangan Mas Abrang between religion and science itu seperti apa sih sebetulnya? Silakan, Mas. Oke, ini pertanyaan yang cukup lebar ya. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat telur-telur semua. Saudara, semoga sehat walafiat. Sebenarnya pembicaraan tentang sains kemarin rame karena saya ikut polemiknya Pak Gunawan Muhammad, A.S. Laksana, terus Lukas Luarso dan macam-macam lah. Banyak senior-senior kita sedang ada polemik soal agama, soal sains. Yang saya masuk di situ posisinya, kemudian saya menuliskan tentang, judul tulisan saya waktu itu mempertanyakan kebenaran real world, dunia sebenarnya dari sains dan pengkhianatan matematika. Tapi itu itu tulisan yang sangat teknikal karena saya ngikutin pola tulisan yang lain, jadi masuk dalam ke filsafat ilmu sendiri dan nyenggol ke agama sendiri. Okay. Karena sains sendiri tidak pernah mendeklarasikan bahwa dirinya sebagai representasi dari kebenaran dunia. Itu yang menurut saya perdebatan di publik itu agak miss-nya di situ. Okay. Yang sains lakukan adalah membuat model bagaimana dia memandang dunia tersebut. Itu pun dunia bukan dunia yang sebenarnya. Dia membedakan ada dua jenis dunia yang bisa diobservasi, yang kita alami, dan dunia yang sebenarnya. Dunia sebenarnya itu tidak bisa disentuh karena kita belum tentu mengalami juga. Itu istilah ontologisnya. Kalau istilah dunia sebagai epistemologis, bagaimana kita memahami dunia dari yang kita alami, itu yang dijelaskan sains. Jadi sains mencoba membuat model untuk bisa memprediksi apa yang terjadi kemudian. Okay. Jadi kalau saya nyampur ini sama ini jadinya gimana, kalau saya gini jadinya gimana. Kemampuan prediksi itu sangat diperlukan manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang bisa bernegosiasi dalam tanda petik dengan waktu. Manusia itu satu-satunya makhluk yang takut kehabisan waktu. Takut kehabisan waktu ya? Ya, karena dia punya pemahaman tentang waktu, makanya takut kehabisan waktu. Kalau makhluk lain mah cuek-cuek aja sama waktu. Kalau manusia satu-satunya makhluk yang
khawatir kehabisan waktu, bisa menderita karena masa lalu, bisa tersiksa karena kemungkinan masa depan walaupun belum terjadi. Nah, itu kan absurd itu. Tapi di masa lalu masih menyiksa, masa depan belum datang sudah menyiksa itu. Tapi itu pedang dua matanya dari manusia itu, bahwa apa namanya, dia bisa memahami rentangnya, dia limitasi dari waktu itu, tapi juga tersiksa oleh pemahaman tersebut. Nah, saya pengen mengajak pemahaman bahwa sains itu tujuan utamanya agar kita tidak main dadu untuk menuju masa depan. Kita punya prediksi-prediksi walaupun tidak akurat, tapi cukup efektif untuk mengeliminasi yang salah. Misalnya gitu, dari 1000 kemungkinan salah, kalau 500 sudah dieliminasi, sudah lumayan itu. Jadi lebih efektif perkembangannya, kan gitu. Maksudnya untuk memahami sains beneran juga nggak cuma bisa dari kulitnya saja. Kalau mau memang benar-benar paham posisi sains sendiri. Nah, orang agama kemudian menjadi ateis karena sains banyak. Orang yang sangat ahli di bidang sains terus kemudian beragama juga banyak. Itu posisinya sama saja. Kita nggak bisa ngomong bahwa sains lebih baik daripada agama, pun sebaliknya. Nah, ini yang di Indonesia kemudian menjadi kalimat saya itu membuat saya diserang di mana-mana. Gimana agama nggak lebih baik dari sains? Agama kan membawa kita dan seterusnya lah dengan argumentasinya. Karena saya melihat dua sistem itu sama-sama berdasarkan dari ini, mohon maaf saya pakai istilah-istilah ya. Semua sistem kepercayaan, semua sistem pemahaman itu tadi pasti punya fondasi yang namanya aksioma. Aksioma adalah dasar yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kita cuma harus percaya, titik. Kalau agama, kita punya syahadat, itu aksioma. Oke. Semua dibangun dari syahadat itu. Kamu membuktikan bahwa Tuhan ada, bersaksi dan seterusnya. Kamu nggak usah dibuktikan, itu percaya aja, udah. Oke. Sains juga seperti itu. Sains punya yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Jadi ya harus percaya saja sama pada aksioma itu. Nah, aksioma itu kemudian dibangunlah sebuah sistem pemahaman yang menggait manusianya untuk bisa menjalani hidup menuju yang dia cari. Entah yang dia cari bahagia, entah yang dia cari manfaat, entah yang dia cari kaya, entah yang dia cari kekuasaan dan seterusnya, itu manusia, balik ke manusianya lagi. Nah, jadi kalau saya melihat mau merangkum sebenarnya gini, gampangnya pakai analogi. Bayangkan ada mobil nih. Oke. Kalau sains itu dia menggambarkan mobil dengan gambar kerjanya. Berapa derajat, blueprintnya, panjangnya berapa derajat, pakai skrup apa dan seterusnya. Kalau agama menggambarkan mobilnya itu dengan lukisan yang indah. Jadi dunianya ditangkap untuk sisi manusia yang berbeda. Ini sebenarnya nggak cuma di dunia agama. Kalau kita melihat, kalau kita riset sedikit, cara penceritaan sejarah dunia Barat dan dunia Timur itu ada dikotomi seperti itu. Penceritaan sejarah dunia Barat itu pasti isinya data. Pasukannya berapa, berkudanya berapa, dia ke sana berapa lama, nama jenderalnya siapa, strategi perangnya gimana. Kalau pencatatan sejarah Timur, yang nomor satu bukan datanya, nomor satu adalah interaksi manusianya. Misalnya cerita perang Baratayuda, yang diceritakan interaksi antar manusianya seperti apa, bagaimana Bhagavad Gita lahir, pergolakan pencarian manusianya dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Timur punya premis nih, kalau saya membaca sejarah harus ada manfaatnya buat saya sekarang. Jadi yang saya tangkap adalah indahnya, yang saya tangkap adalah nuansanya. Kalau orang Barat, kalau ngelihat cara penulisan sejarahnya, jadi dingin, kita tahu detail, tapi dingin. Terus ngapain kalau kudanya 3.000? Terus ngapain kalau pasukannya 100.000? Itu nggak ada hubungannya sama kita hidup sekarang gitu loh. Nah, itu saya nggak ngomong mana lebih baik, lebih buruk. Itu memang dari ekologi pertumbuhan peradabannya menghasilkan hal yang seperti itu. Saya melihat perbedaan yang sama dengan agama dan sains. Agama
ingin membangunkan data yang ada di dalam diri sehingga kita ini pembahasan yang sama sekali berbeda lagi. Kemarin saya tulis soal agama dan sains follow up-nya. Yang saya mengatakan begini, bahwa agama itu untuk dunia luar, karena dunia di luar diri itu hanya bisa kita tangkap oleh indera, dan itu pun kalau ngomong penelitian dari sains, itu pun yang bisa kita tangkap 40 dibanding 1,5 juta yang bisa kita tangkap dari bawah sadar. Jadi yang bisa kita tangkap adalah fakta-fakta yang terlimitasi oleh indera. Sementara dalam diri manusia terdapat data sampai ke penciptaan jagat raya ini. Oke. Kan misalnya gini, data yang ada di kepala kita sebut sebagai ingatan. Kita bisa ngambil dari kita kecil. Tapi dalam badan kita ada DNA, datanya dari manusia pertama. Dalam DNA dalam tubuh ada sel yang datanya datang dari makhluk bersel satu. Dalam sel ada atom, di mana atom itu datangnya ada sejak penciptaan jagat raya. Nah, dalam diri kita ada segitu banyak data luar biasa. Nah, agama mengajak kita untuk mengalami data tersebut. Mengalami data tersebut. Mengalami. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Amat sangat susah untuk memahami dalam pikiran. Pikiran kita terbiasa dengan yang istilahnya adalah kesadaran yang dibahasakan. Kalau tidak bisa dibahasakan agak susah nih kita memahaminya. Contohnya gini, bahasa itu efektif untuk kita komunikasi pada sesuatu yang kita sama-sama tahu. Coba beritahukan kepada orang yang buta warna merah seperti apa. Oke. Dia nggak akan bisa sama sekali. Kenapa? Karena sensornya memang tidak pernah melihat itu. Oke. Coba omongin jelaskan warna merah tanpa kata seperti, kan nggak bisa. Jadi dasar datanya adalah pada persepsi. Nah, itu limitasi dari bahasa. Padahal data yang ada di dalam tubuh itu amat sangat luar biasa banyak, dan nggak semuanya bisa diangkat di level kesadaran yang bisa dibahasakan itu. Nah, agama datang dari gini, kemudian manusia terjadi regenerasi, terus ada dari permutasi genetik dan seterusnya. Ada dari permutasi itu yang memungkinkan manusia untuk kemudian bisa mengakses data itu sampai asalnya. Itu yang saya sebut sebagai pemimpin agama, nabi dan seterusnya. Mereka mengalami sendiri sampai pertama penciptaan jagat raya. Tapi menyampaikan ke orang lain harus pakai bahasa nih. Kan setengah mati nih, gimana nih aku ngalami pedes aja nggak bisa tak omongin ke orang lain yang belum pernah merasakan pedes. Oke. Ini gimana ini saya menyampaikan, terus kemudianlah dibikin konstruksi model yang namanya agama. Dia tidak menceritakan kebenaran nomor satu. Kebenaran maksudnya seperti sains mencoba menceritakan kebenaran. Yang pengen dilakukan agama adalah bagaimana dia ketika kita menangkap informasi agama, data yang ada dalam diri ikut bergetar dan kita mendapat perhatian oleh pemiliknya. Jadi kita kemudian bersaksi kepada data tersebut. Kalau di ayat Quran juga ada, Mas Abu mesti lebih hafal itu. Bagaimana kita kalau mendengar kata Tuhan hatinya bergetar luar biasa. Apa itu yang bergetar? Yang bergetar kan datanya bergetar. Kita paham kebenaran, kita punya kebenaran itu, tapi belum paham nih. Iya. Kita punya, gitu ikut bergetar datanya. Nah, agama mencoba masuk ke dalam dan mengajak kita untuk bersaksi terhadap penciptaan dari awal, bahkan sampai sebelum penciptaan itu. Gampangnya menyebutnya elemental memory, itu sains belum sampai pada posisi itu. Nah, jadi memang arah agama dan arah sains berbeda. Sains mencoba mencoba memformulasi kebenaran di luar yang kita alami bersama menjadi kebenaran objektif. Agama mengajak kita mengetahui koherensi sampai awal penciptaan jagat raya dan mengalaminya, tidak hanya urusan tahu. Itu yang selip. Karena sepemahaman saya, syahadat Islam sebagai aksioma mengajak kita bersaksi tiada Tuhan, bukan percaya tiada Tuhan. Bersaksi bahwa Muhammad itu utusan, bukan percaya bahwa Muhammad itu utusan. Nah, sebentar. Sorry. Bersaksi itu bukan percaya gitu ya? Sangat berbeda. Kalau Anda cuma percaya nggak bisa jadi saksi di pengadilan.
Oke. Boleh sedikit dielaborasi, itu keren banget tuh. Bersaksi bukan percaya. Nah ini keren banget. Gimana tuh, Mas? Kalau bersaksi berarti kan Anda ikut dalam kejadian itu. Anda benar-benar mengalami kejadian tersebut. Nggak harus pakai mata, nggak harus pakai hidung, nggak harus pakai indera yang kita miliki ya. Indra 5 itu kan juga teorinya sains. Sains sekarang ngomong indra sudah sampai 19 loh. Itu juga berkembang terus itu pengetahuannya. Jadi cuman bagaimana kita mengalami sekitar ini loh. Kita benar-benar kalau gini, kalau ada pencurian, terus kita dikasih tahu, di sana ada pencurian loh. Oh iya, saya percaya. Kalimat Anda tidak ada artinya di depan hakim. Tapi kalau Anda melihat sendiri pencuriannya, iya ada pencurian, saya di sana melihat sendiri. Baru ada bobotnya itu kalimat itu. Oke. Nah, agama mengajak itu. Kamu kalau tentang Tuhan, tentang tentang alam semesta, tentang koherensi informasi tentang terakhir, mulai dari percaya boleh karena itu aksioma. Tapi hilangkan kepercayaan itu, rubah kepercayaan itu menjadi kesaksian. Kalau percaya terus sampai selesai, kamu nggak benar-benar mengalami, kamu cuma dengar-dengar aja, nggak ada bedanya sama copy paste. dan copy paste kelima pasti burem juga kertasnya. Oke, copy paste kelima, fotokopi yang kelima udah mulai burem ya. Iya, maksud saya gitu. Jadi agama otentik dalam dirinya sendiri. Oke. Sains untuk bisa memprediksi dunia luar. Perkawinan dua ini mengerikan sebenarnya. Kalau oleh dikawinkan mengerikan. Saya bisa memberi contoh yang paling nyata. Contoh paling nyata Anda lihat, ekspansi terbesar di dunia itu pasti dasarnya agama. Kenapa? Karena agama menguatkan manusianya. Kemudian ditunggangi oleh nafsu kekuasaan, tinggal gitu aja. Kalau ini ditunggangi oleh keinginan untuk bermanfaat di antara manusia, betapa mengerikan fondasi agama ini. Oke. Jadi agama menjadikan fondasi manusia siap menjadi khalifah. Gimana cara menjadi khalifah? Belajar sains, belajar psikologi, belajar sosial sains, dan seterusnya lah untuk metodologi keluarnya. Tapi fondasi agama menjadi sangat penting di situ untuk menjadi pasukan yang kuat. Oke, so berarti agama sekarang banyak ditunggangi oleh kepentingan gitu? Sejak dulu, Mas. Oke, sejak dulu tuh gimana, Mas, kira-kira? Kenapa yang berkembang fikih bukan ilmu pengetahuan? Karena fikih dekat dengan kekuasaan. Jadi itu lebih gampang untuk dihidupkan dan diuri-uri, dihidupi oleh kekuasaan tersebut. Saya nggak usah ngomong sejarah ekspansi ya. Kalimat itu menunjukkan bahwa ternyata ada ketidakseimbangan terhadap pertumbuhan yang di-trigger oleh agama ini. Karena sains yang sekarang itu juga melalui peradaban Islam, jangan lupa. Sains yang sekarang melalui peradaban Islam gitu? Oh iya, pasti. Ya, memang misalnya gini, 0 itu yang pertama kali keluarnya di India memang. Tapi kemudian di radix place value, tapi kemudian berkembang di Timur Tengah. Saya kasih contoh. Kalau kita kecil SD belajar yang namanya aljabar, aritmatika. Itu kita kayaknya mudah. Padahal itu penemuan matematika luar biasa. Sebelumnya ngitung itu tidak mudah loh. Misalnya zaman Romawi, ngitung itu nggak pakai aljabar, ngitung itu pakai garisan sama pakai jangka. Itu ada cara ngitung pakai geometri, berapa kali berapa, ini berapa gagi berapa, itu pakai jangka sama pakai garisan. Saya pernah ambil kelas itu. Sehingga mereka tidak mengenal bilangan 0. Karena tidak ada artinya 0 pada jangka dan penggaris. Lihat di Romawi tidak ada angka 0. Nah, karena terjadilah rumus aljabar ini, itu memudahkan matematika menjadi bisa aksesibel untuk semua orang. Dan matematika, kalau saya berani ngomong, ini statement saya, ini adalah jantung dari natural science. Matematika, fisika, kimia, biologi, semua bersandar kepada matematika. Oke. Nah, balik lagi. Wah, ini gimana ya? Dalam gini, Mas. Seru banget nih. Oke. Nah, by the way, aku mau lebih mengelaborasi. Terus apa sih sebenarnya yang Mas Sabrang ingin sampaikan kepada publik gitu tentang ini semua gitu? Sampai menulis, sampai kemarin ada terlibat konflik dan seterusnya. So, apa sudut pandang Mas Sabrang yang pengen disampaikan sih sebenarnya?
Saya Kan pasti ada sebenarnya kegemesan-kegemesan di dalam nih yang Mas Abraham awalnya pengen ya, keluarkan gitu. iya iya iya. Awalnya tuh saya nggak mau ikutan, tapi Hmm. ada salah satu dosen UGM yang maksa saya, kamu harus ikut ini. Ini ngomong soal sains ini. Itu by the way di forum kah, Mas? Iya ya, di forum terbuka itu open. Oh, Apa oke. semua posting di banyak tempat lah. Tapi pada Oke. tema yang sama ya kayak zaman kayak 1933 zaman Arsul Sani ada debat kebudayaan itu. Sekarang debat sains nih. Oke. Jadi semua orang ngeluarin di mana-mana dan saya dipaksa waktu itu memang. Oke. Dan saya melihat apa sih sebenarnya yang paling apa namanya yang pengen saya katakan. Saya paling tidak nyaman pada posisi ini. Yang pengen saya katakan sebenarnya ya di antara semua bungkusan tulisan itu. Oke. Gini, kita ini memakai akal tapi diperbudak akal. Gini, maksud saya gini. Akal itu tidak tahan pada sesuatu yang relatif. Dia pengen selalu pada kuda-kuda yang pasti. Dia pengen mencari benar salah. Dia pengen mencari aku kamu. Dia seperti pisau yang membelah di mana-mana. Padahal pada kenyataannya semesta yang tidak kita ketahui jauh lebih besar daripada semesta yang kita ketahui. Jadi kepastian itu adalah sesuatu yang racun sebenarnya. Itu yang ingin saya katakan. Kamu pada semua informasi yang kamu miliki itu pasti ada chance probability untuk berubah setiap saat berdasarkan pertumbuhanmu. Ketika kamu sudah percaya pada sesuatu atau tidak percaya pada sesuatu, kamu tidak punya kesempatan untuk mengetahui sesuatu. Karena pintu mengetahui sesuatu berangkat dari tidak tahu, bukan berangkat dari percaya atau tidak percaya. Dalam hidup manusia ada 3 kotak nih, bukan hanya kotak percaya atau tidak percaya. Ada kotak yang namanya tidak tahu. Ini kita sering meletakkan informasi dari luar, diletakkan pada kotak percaya atau tidak percaya. Ada satu kotak yang jarang dipakai yang namanya kotak tidak tahu. It's okay untuk bilang tidak tahu. It's okay untuk ngomong ini probability-nya cuma segini benernya. Ini probability-nya cuma segini benernya. Ini ada konstelasi yang lebih besar dari ini. Kebenarannya sebenarnya yang gimana sih? Belum tahu saya. Karena ketika kita sudah berani ngomong tidak tahu, itu jalan pertama untuk menjadi tahu. Oke. Dan kan kita sering dengar kalimat orang semakin pandai dia semakin banyak yang tidak tahu. Ini cuma menggunakan kotak ini loh. Wisdom menggunakan kotak bahwa saya tidak langsung loncat percaya atau tidak percaya, saya loncatnya tidak tahu. Itu untuk urusan simbolik realitas dalam kepala ya. Ini mohon maaf agak kompleks. Tapi ini kan diskusi santai. Monggo di tag kalau ada yang terlalu loncat saya. Oke. Itu intinya yang saya pengen katakan itu. Dunia ini kalau jangan terlalu saklek toh sama semuanya. Wes toh. Kalau kamu mau saklek, satu, belief sistemmu Tuhan Nabi Muhammad. Lainnya itu adalah turunan konsep. Saya pengen ngomong itu dan kepercayaanmu terhadap Tuhan dan Nabi Muhammad kalau di Islam itu tidak sama sekali tidak justru menjadi tali koherensimu dalam berlaku di kehidupan nyata. Kalau kamu ngaku percaya sama Tuhan dan sama Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kamu refleksikan coba itumu, keputusan sepanjang hidupmu. Malu nggak kamu pakai kalimat itu? Ngaku percaya sama Tuhan, tapi kok keputusanku kayak gini? Ngaku sama Muhammad, kok keputusanku kayak gini? Saya ngomong itu aja nggak berani. Saya Islam yang beneran itu nggak berani, malu. Saya malah ngotori Islam nanti. Tapi ini berkaitan aku baru dengerin podcast Cak Nun kemarin dan ini ada korelasinya gitu. Cak Nun ngomong bahwa kamu tidak bisa menuduh aku adalah Islam gitu, karena Islam itu sifat dan dinamis gitu. Ini ada kaitannya nggak, Mas? Oh iya. Di dunia tuh apa yang nggak dinamis ya? Tadi itu. Ini kita tuh pada satu titik aja masih maju mundur nih. Kesadaran terhadap waktu. Kalau kita sadar waktu itu tidak pernah berhenti, berarti segala sesuatu kan dinamis. Oke. Termasuk kepercayaan kita terhadap agama dan Tuhan. Oh iya. Kalau kamu lagi sadar iya. Kalau nggak sadar, kalau lagi dikejar anjing, percaya Tuhan apa? Kamu ditanyain kamu percaya Tuhan, kamu sadar posisinya lagi seperti itu. Tapi itu benarkah pada perilakumu? Sampai sedalam belief sistemmu di dalam situ. Saya pernah sering ngomong gini sama teman-teman
diskusi saya. Kalau kamu mau ngecek benar bahwa kamu percaya Tuhan atau tidak, meletakkan Tuhan pada posisi primer di hidupmu atau tidak, coba cek di mimpimu. Karena menurut pemahaman saya yang saya ketahui, ketika mimpi, moral kompas kita selesai, pertimbangan kita selesai. Yang ada adalah pathway yang memang sudah dibangun di bawah sadar. Jadi kalau di dalam mimpi masih mau nyolong, ketika tidak mimpi, kamu tidak nyolong itu bukan dari dalam dirimu, tapi karena pertimbangan akal, takut ditangkap polisi, takut digebukin dan seterusnya. Tapi kalau kamu di mimpi memang sudah nggak mau nyolong, berarti memang dalam dirimu sudah nggak mau nyolong. Jadi kalau Jawa ada kalimat gini, ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau kamu tidak merefleksikan dalam actionmu. Action yang disadari maupun yang tidak disadari. Padahal yang tidak disadari jauh lebih banyak daripada yang disadari. Makanya harus terus-terusan agar menjadi bawah sadar, memang gitu perilakunya. Kalau kata kalimat, kalau istilahnya Gusmus Malakah, ilmunya sudah menjadi satu dengan dirinya. Sudah bukan yang terpisah lagi, bukan yang kamu ketahui, tapi sudah menjadi representasi dari keberadaanmu. Oke. Nah, konstelasi sekarang Mas, misalnya gini, kita bicara nih. Indonesia tuh mayoritas Islam gitu ya, dan kita tahu gitu masyarakat Islam Indonesia nih ya, kita masyarakat terbesar gitu. Tapi saya melihat satu sisi di dalam Kenduri Cinta Ma'iyah gitu ya, itu menimbulkan kesadaran Islam yang sangat esensi gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa nih masyarakat kita ini melihat kemasan tapi esensial ini justru malah nggak muncul gitu. Kalau tadi Mas Abrang bilang bahwa syahadat itu adalah percaya dan bersaksi gitu, itu adalah hubungan private antara diri dengan Tuhan gitu ya kira-kira. Tapi sekarang mudah sekali orang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, judgement dengan beda agama, menerakakan orang lain. So ada fenomena apa menurut Mas Abrang kok ini bisa terjadi gitu? Saya nomor satu tidak menyalahkan, ini efek langsung dari distribusi DNA itu tadi. Efek langsung dalam sebuah society pasti ada yang dalam dan pasti ada yang sangat permukaan. Ketika terjadi perbedaan, pasti efek langsungnya adalah hierarki. Hierarki ilmu, hierarki pemahaman, dan seterusnya lah. Jadi gini, selalu ada arus yang berbeda di situ. Selalu ada arus yang misalnya katakanlah Anda misal jadi dikotomi jadi dua lah, arus kanan sama arus kiri. Selalu perang kok selalu bertabrakan dua arus tersebut. Dan tabrakan itu nggak masalah. Karena gini, ini belajar dari diri ya, sederhana lah. Coba gini, ini kamu sepresisi mungkin. Tapi ketika ditahan, ini presisinya jauh lebih presisi daripada ketika satu jari aja. Ketika ada opposing force, ini sendiri gini, coba sepresisi apa. Tapi ketika ini didorong balik gini, kamu mau presisi jauh lebih presisi, mau ke titik-titik yang mana. Jadi maksud saya ini analogi bahwa kalau sendiri kita mau kemana, kalau cuma satu arah kita nggak akan presisi loh, bisa sering kebablasan loh ini. Tapi kalau ada dua arah berlawanan, ini lebih presisi untuk mencapai sebuah titik. Nah saya melihat itu sebagai hakikat esensi yang saya lihat pola itu dari elektron, proton, neutron sampai ke sistem gedenya menjadi manusia penciptaan. Jadi itu ketika berlawanan berlawanan itu tidak akan bisa dihilangkan. Itu memang fitrah dari jagat ini, memang jagat yang ini. Karena fitrahnya, rule of the game-nya memang seperti itu. Pertanyaan saya adalah gini. Mereka kalau ngomong mekanisme kemudian, kalau gampang menyalahkan itu akan gampang diadopsi karena tidak perlu pemahaman. Nah, pokoknya sekelebat pemahaman nyalahke. Udah kerasa enak, serotoninnya naik karena pada posisi aku lebih benar daripada kamu. Ini yang paham-paham, yang nggak gitu sih sebenarnya. Tapi yang paham-paham tidak membuat arus balik juga. Arus baliknya tidak dalam tanda petik, tidak terorganisir juga dalam tanda petik. Saya nggak, maksudnya terorganisir bukan gini. Saya nggak mempromosikan terjadi keributan ya dan pertabrakan. Saya nggak mempromosikan itu. Maksud saya diskursus itu selalu ada di dalam society manapun.
Oke. Dan menurut saya yang membuat itu rusak itu justru bukan pelakunya, mereka cuma dimanfaatkan semua kok. Orang nggak paham itu kambing itu mau arahnya kemana, tinggal penggembalanya. Jadi saya nggak menyalahkan kambingnya, mohon maaf lah. Yang menurut saya kurang sehat adalah karena Indonesia sebagai society kita tidak punya aksioma yang jelas. Gini, kalau biasanya sebuah state itu punya aksioma yang tadi itu aksioma, pokoknya kamu percaya diikuti. State seharusnya punya aksioma biasanya yang namanya disebut sebagai konstitusi. Konstitusi itu kemudian diturunkan menjadi hukum apa dan segala macam. Kita kemarin urusan hukum aja ribut loh. Hukum Minerba, Omnibus Law dan segala macam. Berarti kita tidak percaya kepada orang-orang yang punya tidak percaya kepada orang-orang yang punya hak untuk merubah hukum yang turunan dari konstitusi itu tadi. Jadi sebenarnya kita tidak punya aksioma pada ruang publik untuk menghasilkan output yang baik. Ketika ruang publiknya tidak menghasilkan aksioma output yang terbaik, yang menang bukanlah yang paling benar, yang menang adalah yang paling berkuasa atau yang paling punya kapital kemudian. Oke. Ini ngomong ke society ini lebih kompleks lagi nih nanti apa? Biasanya di sains nanti. Udahlah. Oke, berarti yang menang tuh bukan kebenaran ya, sama selalu di dialog positif ada kalimat bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan seperti kebenaran gitu. Jadi kebenaran sekarang berarti diatur sama siapa yang punya modal gitu ya. Kebenaran sekarang itu diatur sama siapa yang berkuasa, lebih ke situ kali ya, Mas. Kebenaran dalam tanda petik ya. Kebenaran dalam tanda petik. Ya, kebenaran yang dibiaskan. Ya, kebenaran yang diadopsi, yang difotokopi karena kita biasa fotokopi itu. Oke, nah balik lagi ke tadi Mas Abrang bicara tentang ditentangnya tuh di sebelah mananya sih Mas sebenarnya? Ributnya tuh di mana sih sebenarnya? Ribut ya Yang tadi yang antara Mas Abrang waktu masuk ke forum terus banyak yang menentang kan gitu, banyak yang ya di toko itu tuh apa yang jadi pertentangan tuh apanya sebetulnya? Saya memang sengaja membuat beberapa kalimat provokatif ya. Oh, itu sengaja memang? Sengaja. Saya pengen itu, saya pengen terjadi diskursus terus nih. Saya pengen terjadi exchange diskusi. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, intinya malah ngejek-ngejek orangnya itu aku yang paling males itu. Terus kenapa saya kemudian terus nggak nerusin, karena udah geser nih dari diskusi tentang tema jadi ad hominem lah gampangnya gitulah. Jadi ad hominem fallacy, jadi terus saya nggak nerusin. Misalnya salah satu kalimat yang kemarin disinggung sama Buya Syahkur. Saya ngomong bahwa sains itu rabun jauh, agama itu rabun dekat. Itu banyak yang nggak terima itu. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Karena gampangnya potretnya begini. Agama sama sains dipertentangkan, mana yang benar, mana yang salah. Sains itu cuma bisa memprediksi tidak bisa lebih dari kematian manusia. Kalau sudah manusia mati ngapain? Itu sains nggak punya teori sama sekali. Sementara agama, teori sebelum mati ini nggak sesolid sains di dunia sains untuk memprediksi dunia luar. Tapi teori setelah mati dia paling jelas. Ada gini. Ini kamu jauhnya kelihatan tapi dekatnya rabun loh. Kalau sains dekatnya kelihatan tapi jauhnya rabun loh. Kamu kok debat di area yang nggak jelas sih. Nah, saya sebenarnya pengen memancing diskusi lanjutan. Apa sih yang kamu sebut rabun? Nah kalau gini kan enak, saya bisa menjelaskan diskusi. Tapi kalau tiba-tiba marahin saya dan dianggap kafir itu saya emang nggak bisa diajak diskusi. Nggak apa-apa sih Mas, aku juga punya pengalaman yang sama kalau untuk urusan satu itu sih, it's okay lah ya. Iya. Oke, nah, balik lagi. Sekarang aku lihat kegiatan Mas Abrang tuh. By the way, Maiya apa dan lain-lain udah mulai jalan lagi, Mas? Daring. Online. Oh, daring, online semua. Iya. Bang Wetan lah apa semua itu KC semua online semua. Online. Nah, yang aku pengen tanya tuh dari lama gini, itu tuh sebetulnya movement apa sih, Mas? Mau kemana, movementnya apa, terus dan itu kan masif sekali gitu ya. Di KC aja kalau Jumat malam tuh di Cikini, wah itu bisa banyak. Dan aku ngelihat Cak Nun di mana-mana, Mas Abrang kemana-mana, Cak Nun setiap hari, ya maksudnya dia berpindah kota, Mas Abrang pun demikian. Apa sih yang sedang dibangun sih sebenarnya, Mas Abrang? Gini, kalau membayangkan ini yang ditanyakan banyak orang juga, membangun partai kak, membangun ormas kak,
Apa Mas Abrang mau menggantikan for the Ya. next leadership gitu? Apa gimana nih? Nah, saya tahu persis saya nggak cocok di situ, jadi nggak bisa dibayangkan. Jadi, jadi gini, ada konsep yang namanya first principle. Ini kalau orang startup itu insight yang sangat perlu. Kalau mau nanyain Elon Musk kenapa sangat sukses, itu first principle, pemahaman terhadap first principle. Di agama disebut sebagai hakikat. Kalau Islam, sebelum mengenal, sebelum makrifat, itu hakikatnya memegang dulu, first principle dipegang dulu. Nah, kita karena sudah fotokopian yang segini banyak, hidupnya sudah lahir dengan fotokopian, kita lupa ngejar pada first principle dalam diri semua manusia itu. Jadi ada cerita yang populer di Ma'iyah. Ada gini, ada sebuah eksperimen di dalam kandang. Ya, saya cerita dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Di dalam kandang ada 5 ekor monyet dan ada tangga di tengahnya. Di atas tangga digantungkan pisang. Okay. Terus kalau ada yang ngambil pisangnya, monyet yang 4 yang gagal mengambil disemprot pakai air dingin semua. Oke. Sampailah terjadi peraturan sosial. Kalau ada yang mau naik tangga digebukin sama yang lain. Kenapa kamu dapat pisangnya, kita yang dapat sengsaranya. Jadi jangan sampai ada yang naik semuanya. Nah, digebukin semuanya. Terus kemudian nextnya, satu ekor monyet dibawa keluar diganti monyet yang baru. Oke. Terus monyet ini kan nggak tahu apa-apa nih. Belum tahu informasi itu dan kesepakatannya nggak tahu. Nggak tahu kesepakatan apa-apa. Terus dia naik tangga sama yang lain ditarik, digebukin. Sampai dia akhirnya tidak naik tangga itu. Terus akhirnya monyet-monyet generasi pertama ini diganti oleh monyet, satu demi satu diganti oleh monyet baru. Pada akhirnya datang sebuah populasi di mana mereka kalau ada yang naik tangga digebukin semua. Tanpa tahu sebabnya apa. Ini adalah penjara pikiran yang loncat generasi ini. Pokoknya kita taunya mbah-mbah gitu kok. Pokoknya kita taunya katanya gitu kok. Pokoknya kalau ada yang naik tangga, tarik bawah digebukin. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya dari dulu kayak gitu. Nah, terus saya tanya sederhana gini. Ini kayaknya monyet. Saya tanya coba, Anda kalau mandi mana duluan yang disabunin? Aku mandi badan. Loh, kenapa? Pertanyaannya sederhana, kenapa? Nggak tahu, dari kecil gitu juga diajarinya gitu. Berarti berapa persen dalam hidupmu yang pertimbangannya hanyalah karena copy paste? Kamu bagaimana bisa menjadi daulat pada dirimu sendiri kalau kamu tidak tahu persis apa yang kamu lakukan? Nah, jadi Ma'iyah yang pengen Ma'iyah capai adalah gini aja. Kita masing-masing berdaulat menjadi diri sendiri. Bukan berarti harus berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa sama, nggak apa-apa kita sebarisan. Tapi kita tahu persis kita masuk barisan itu karena kita berdaulat terhadap keputusan kita, bukan karena copy paste. Ini adalah fondasi untuk semua hal agar kita tidak jadi kambing-kambing. Kita dikumpulkan ketika zaman pemilu aja, setelah itu dilepaskan lagi. Kalau dan ini efeknya macam-macam ekspresinya di banyak macam tempat. Jadi yang pengen Ma'iyah bangun itu sebenarnya kedaulatan itu tadi. Kamu ingat tahu dirimu. Karena ini berguna untuk society, berguna untuk masyarakat, untuk dirimu sendiri. Dan sesuai juga dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu maka kamu mengenal Tuhannya. Ini satu jalan untuk mencoba menata society dari paling mikronya sendiri tanpa melupakan perjalanan panjang menuju Tuhannya. Sesimpel itu. Makanya tidak akan pernah menjadi ormas atau partai. Mau kita maunya daulat kok. Kalau kamu ikut Ma'iyah, kamu jadi anggota partai atau jadi ormas nggak masalah. Tapi kamu tahu persis loh keputusanmu. Kamu daulat loh. Yang penting gitu aja. Pengennya sih. Iya. Oke, dan luar biasa banget. Oke, Mas. So far gimana tuh perkembangannya? Saya harus agak ngegas posisinya. Tahun 2008 saya pernah nulis artikel di Kompas
Judulnya Generasi Larva. Oke, gimana tuh? Saya membayangkan gimana nih, keadaan Indonesia adalah keadaan yang saya sebut, bukan saya sebut, ini istilah ilmu sosial. Sebutannya adalah wicked problem. Wicked problem itu apa? Wicked problem adalah problem yang berhubungan satu sama lain begitu eratnya ekosistem, sehingga usaha untuk membenarkan justru membuka masalah baru kemungkinannya. Karena masalahnya sangat kompleks, apa yang kita ketahui tentang masalah juga berubah-ubah dan kondisi untuk memecahkannya juga berubah terus. Nah itu kan, terus piye caranya ini, terus gimana ini kalau saya bisa, hidup saya yang pendek ini paling nggak bermanfaat lah. Saya berpikir itu, terus kemudian saya nulis Generasi Larva. Generasi Larva itu apa? Gini, kalau di Indonesia sesuatu sudah berjalan seperti ini kan ini masalah ekosistem, bukan lagi masalah satu titik, ini sudah masalah ekosistem. Kamu ngurusin gula berhubungan dengan mafia gula, nanti berhubungan sama pemerintah, berhubungan dengan partai, nyambungnya sedikit. Jadi ini sudah masalah ekosistem. Tapi ketika masalah ekosistem ini, tapi ketika society tetap berjalan segini, berarti sudah ada yang namanya equilibrium, yang sudah ada yang namanya keseimbangan. Walaupun keseimbangannya itu buruk, dalam tanda petik lah. Sudah ada loh keseimbangan nih. Mereka sudah ada peraturan tak tertulis untuk menjaga stabilitas yang seperti ini, korupsi, suap dan segala macam itu sudah jadi bagian hukum tak tertulis pada keseimbangan society Indonesia. Terus dandanannya gimana? Nah, waktu itu saya cuman sekelebat Generasi Larva. Ya harus bikin ekosistem baru. Kalau kamu mau merubah, nggak bisa merubah satu demi satu. Kalau ada satu ekosistem yang kamu rubah adalah cuacanya. Kalau cuacanya berubah, semua keseimbangan di dalam ekosistem tersebut akan bergeser semuanya sekaligus, nggak cuma satu-satu. Nah, terus apa itu konsep membuat cuaca itu? Generasi baru yang benar-benar punya konsep first principle terhadap apa yang ingin kita lakukan. Oke, kita bikin generasi baru, kita mekanismenya kayak gini, kita trust distribusinya kayak gini, dan seterusnya lah. Itu analisis yang saya lakukan hampir 12 tahun itu, dari 2008. Terus akhirnya, ini saya sudah mulai, akhirnya saya bikin akun Facebook, dipaksa gara-gara perdebatan kemarin itu. Kalau balesin lewat mana? Muka nggak punya Facebook, ya aku pakai Facebook. Facebook udah saya matiin 2009, ternyata bikin lagi terusan. Dan saya mulai nulis bagaimana mewujudkan generasi larva tersebut. Bagaimana mewujudkan, ayo ini langkahnya gimana, langkah praktikalnya gimana, nggak cuma sebuah mimpi dan jargon, tapi langkahnya masing-masing dari kita gimana nih. Kalau kita bareng-bareng bergerak dalam satu wave, akan terjadi perubahan. Tapi jangan mimpi bahwa kamu menjadi penguasa di situ. Jangan mimpi kamu jadi orang hebat di situ. Yang kita butuhkan di Indonesia adalah orang terbaik, dan kita nggak tahu orang terbaiknya siapa. Belum tentu kamu, belum tentu aku. Tapi yang pasti itu hipotesis terbaik di Indonesia. Kita bikin ekosistem baru, kita bikin mekanisme baru, kita bikin generasi baru yang memang punya karakteristik tidak kontinuasi dari yang kemarin, dan ini jadi hipotesis zaman. Itu yang saya dorong sekarang, posisinya seperti itu setelah Ma'iyah hampir 30 tahun itu. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Ini luar biasa banget, Ma'iyah tuh inspiring banget gitu ya, luar biasa Mas, karena udah deh, banyak sekali pelajaran di situ. Mungkin ini sebelum kita lempar ke forum, karena ini banyak pertanyaan juga nih, dan teman-teman yang mau nanya siap-siap raise hand gitu, boleh di chat juga. Ini chatnya udah banyak sekali, saya belum buka juga gitu, tapi nanti yang mau bertanya boleh. So, basicnya perjuangan ini kira-kira Ma'iyah apa dan lain-lain kan pasti mau menuju kepada si cuaca baru tadi gitu. Nah, saya kaitkan dulu sama religion sama science di topik kita. Menurut Mas Abrang ini bisa menyatu nggak kira-kira? Sangat bisa. Simple. Sesuai dengan kebutuhannya aja. Oke. Dan seharusnya nggak terlalu terjadi konflik gitu ya kira-kira ya? Enggak. Ini seperti saya lihat komentar itu, nggak perlu buat ekosistem baru karena ekosistem butuh pemimpin. Kita gerak aja sendiri-sendiri sesuai kesenangan sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menghindar dari kehidupan sosial ya. Kita tetap harus koneksi satu sama lain. Kalaupun kamu mau sendirian di dalam hutan, kamu tetap harus berkomunikasi sama pohonnya untuk bernafas. Jadi tidak mungkin kita sendiri, jadi tetap harus bikin ekosistem. Dan urusan pemimpin, kita lupa sama asumsi bahwa pemimpin itu harus satu. Enggak, pemimpin boleh banyak. Pada urusan agama kita
patuh pada ahli agama. Pada urusan kesehatan kita patuh pada ahli kesehatan. Pemimpin banyak no problem asal sesuai kapabilitasnya. Terus kemudian ada di atas pemimpin otoritas informasi itu yang memegang kendali gimana ya bahasanya? Gini, kalau Anda jadi kusir pedati, semua kudanya harus ahli berlari. Tapi harus ada yang menjaga di atas. Harus menjaga di atas itu agar yang kanan tidak terlalu kencang. Karena kalau larinya tidak seimbang, ini nanti guling juga Iya, benar. Nah, ini stratifikasi stratum ini dari ilmu psikologi yang cukup kompleks juga kalau mau dibicarakan. Tapi monggo saya buka, mau diskusi di area yang mana. Oke. Sebelum diskusi boleh tepuk tangan dulu buat Mas Sabrang, luar biasa ya malam hari ini kita mind blowing banget gitu ya. Kita dapat pemahaman, dan spirit ma'iyahnya itu udah 30 tahun yang kalau ibu bapak mungkin baru dengar kata ma'iyah, boleh lihat di YouTube karena Mas Sabrang ini sama Cak Nun, Mas Sabrang salah satu motornya di situ yang tadi mengena sekali, membuat ekosistem, membuat cuaca gitu. Nah, ya mudah-mudahan kita semua terhubung dalam wave itu untuk membuat cuaca yang lebih baik lagi, gitulah kira-kira. Oke, ini Mas, ini menarik nih kalimatnya, pertanyaannya. Ini pertanyaannya private, jadi aku nggak sebutin siapa namanya. Assalamualaikum Kang Abu, menarik sekali pemaparan Mas Sabrang. Mau tanya bagaimana orang awam muslim seperti saya bisa mengubah dari terminologi hanya percaya menjadi bersaksi. Karena jujur, inilah esensi dari makna hakiki kalimat syahadat. Terima kasih. Gimana, Mas? Menurut saya, kita selalu mempelajari Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita ketika menjadi Nabi. Kadang kita lupa mempelajari sebelum menjadi Nabi. Jadi yang kita tahu, saya merasa itu konsep kunci sebelum menjadi Nabi. Kita sering dengar bahwa Kanjeng Nabi punya julukan, yaitu Al-Amin. Oke. Yang bisa dipercaya, jujur. Nah, menjawab pertanyaan itu tadi, sesama siswa, kita sama-sama siswa karena kita sama-sama menjalani hidup. Saya tentu tidak bisa mengisi rapot teman. Ya, oke. Saya tidak akan bisa memberi petunjuk apapun juga. Saya tidak punya jaminan bahwa saya lebih tahu dari jenengan tentang itu. Tapi yang saya pegang adalah saya percaya betul dengan proses Kanjeng Nabi sebelum menjadi Nabi, terus kemudian menjadi Nabi. Di situ ada proses yang namanya Al-Amin, jujur, dipercaya. Dan kejujuran itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Jujur kepada diri sendiri itu sesuatu yang tidak mudah. Sebelum bisa jujur keluar dengan 100%, nomor satu kan harus jujur kepada diri sendiri. Menurut saya, gini, kalau kita mencari sesuatu yang tidak kita ketahui, itu kan susahnya setengah mati. Kalau kita suruh nyari sepatu warna merah, kita sudah tahu bentuk sepatunya, kita terus warnanya, nyarinya gampang. Kalau kamu disuruh mencari apa itu? Ya itu aja nggak tahu apa itu, jadi agak susah tuh itu. Jadi di situ kawin dengan konsep Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan Maha Raja, Tuhan Maha Sesembahan kita. Itu konsep yang kita pegang. Pokoknya Tuhan tahu saya mencari beliau, saya mencari dia, saya mencari kesaksian terhadap Kanjeng Nabi dan Muhammad. Setelah itu, sepemahaman saya adalah bagaimana kita jujur dengan diri sendiri. Oke. Sederhana itu sebenarnya konsepnya, tapi pada prakteknya akan sangat tidak mudah karena akal ini biasanya adalah budak dari identitas. Akal ini ini konsep yang agak panjang lagi ini. Akal ini kan layer terluar dari manusia, sementara kita selalu mengandalkan akal. Bukan berarti kita harus percaya pada yang tidak masuk akal. Maksudnya begini, akal ini punya kelemahan yang luar biasa, yaitu dia adalah budak dari identitas. Karena dia tidak mungkin ada kalau tidak ada identitas. Okay. Sifat akal nomor satu adalah membedakan A dan B, membedakan kambing dan sapi, membedakan kuda dan ayam, dan seterusnya. Sebelum membedakan yang di luar itu, dia membedakan aku dan kamu. Oke. Nah, jadi personalitas, identitas aku ini sangat penting pada akal. Dan kalau
kalau kita lihat semua perdebatan, hampir 99% perdebatan, akal itu hanya budak untuk membela si aku. Yang bener aku nih, gini loh aku nih, gini aku, nah itu semua. Nah, jadi pengejaran pemahaman persaksian lewat aku itu ada sangat limitnya. Karena dia masih harus terbatasi oleh identitas. Tapi ketika itu bisa dibuka sedikit demi sedikit, bisa digali sedikit demi sedikit dengan kejujuran itu. Karena yang paling susah dari kejujuran kepada diri sendiri adalah kadang-kadang dia menghancurkan diri sendiri. Saya yang salah, saya yang bodoh, saya yang tidak tahu. Itu sesuatu yang tidak enak yang akal akan selalu nggak suka ya? Nggak suka. Jadi disalahin itu nggak suka. Tapi menurut saya kejujuran itu amat sangat penting untuk bisa menjadi modal perjalanan ke depan. Kalau kita tidak jujur sama diri sendiri, bagaimana dunia akan menampakkan dirinya dengan jujur? Itu jadi entah jenengan sampai mana, menurut saya apapun yang Anda lakukan kalau Anda jujur dengan diri Anda, itu pasti akan menjadi buku perjalanan hidup yang unik di mata Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan hanya akan terharu sama usaha kita kok. Orang Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih Sayang. Dia tidak bikin IP minimal 3,5 yang saya terima, nggak gitu juga. Semua orang punya modal berbeda dengan keadaan, DNA, akal dan seterusnya, pasti punya parameternya sendiri. Dan untuk menemukan parameter itu nomor satu modalnya adalah jujur sama diri sendiri. Tidak usah memaksakan, tidak usah berlomba dengan orang lain. Kamu berlomba dengan dirimu sendiri untuk mencari tahu siapa dirimu sendiri. Menurut saya seperti itu aja, simple. Jangan berkompetisi sama siapapun. Tapi itu statement keren banget ketika tadi Mas Abraham ngomong bahwa Tuhan tuh terharu dengan usahanya gitu ya. Gak peduli hasilnya, tapi usahanya seperti apa itu sudah cukup membuat Tuhan untuk terharu karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, that's good point banget, Mas. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari tadi yang nge-private ke saya. Thank you. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana mewujudkan generasi larva dengan langkah praktikal untuk membentuk ekosistem baru, generasi baru? Gimana, Mas? Yes, ini sesuatu yang tidak mudah saya omongkan dalam satu sesi ya. Makanya saya cicil konsepnya sedikit demi sedikit. Berarti Mas Abraham akan datang ke sini ulang-ulang dong? Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak nih? Ya, setuju ya. Oke. Dicicil ya. Oke, gimana Mas, silahkan. Ada paradoks gini. Kalau saya ngomong sederhana, nanti nggak tahu kelihatan detailnya. Kalau tidak tahu kelihatan detailnya, nanti saya jadi kayak politisi yang cuma jual mimpi. Saya nggak seneng itu. Makanya saya saya mulai nyicil tulisan di Facebook itu sedikit demi sedikit konsepnya agar kita semua paham hipotesisnya. Dan kalau mau disalahkan, kita temukan mana yang lebih baik. Saya nggak ngomong itu ide terbaik kok. Itu saya ngomong itu ide yang saya kumpulkan selama 12 tahun ini. Saya belajar dari banyak macam. Saya taruh di meja, ayo gimana nih bareng-bareng nih laksanakannya. Sudah ada metodologi praktisnya. Tapi nanti akan saya buka sedikit-sedikit konsepnya lah, biar kita bertahap memahaminya. Karena itu bukan ngomongnya simple, generasi larva bikin ekosistem baru. Tapi antisipasinya belajar sejarah, belajar sistem agama, belajar sistem state, mekanisme ekonominya seperti apa, trust distribusi dalam masyarakat bagaimana, perilaku hormonnya gimana, belajar dari populasi, evolusi seperti apa, ada altruis, ada selfish, ada genetik yang berjalan. Nah, itu saya mencoba mencari first principle sebelum punya hipotesis itu, dan itu tidak mudah untuk diceritakan. Tapi bismillah, insya Allah nanti kalau sudah saya layout basicnya, saya bisa lebih menceritakan lebih mudah. Sekarang ini baru saya nulis satu konsep kok kemarin, yang di urusan generasi larva ini saya baru nulis konsep tentang superpowernya manusia. Manusia. Dikit Mas nyela, sorry. Ini ada kaitannya sama gerakan-gerakan Ma'iyah, KC dan seterusnya, itu ada kaitannya pasti kan? Kita bukan movement sih Mas. Oke. Gini. Jangan bayangkan Ma'iyah itu sebagai pergerakan seperti LSM. Ma'iyah itu emergence. Emergence itu muncul dengan sendirinya. Oke.
Jadi emergency muncul dengan kalau diomongin, kalau ditanyain ini arahnya kemana, apa dan segala macam, ya rada bingung ini. Karena tujuannya cuma, ayo kita daulat bareng-bareng yuk. Terus kemudian tanpa sadar semakin banyak yang mau bersama bareng-bareng. Jadi ini bukan movement juga sebenarnya. Apakah itu bersambungan? Ini saya berani mengatakan bahwa itu hanya kausalitas natural terhadap apa yang kita lakukan kemarin. Nextnya apa nih? Oke, nextnya kausalitas naturalnya kita bikin gini yuk, kita bikin hipotesis. Saya nggak pengen memberi warna. Ini bukan Ma'iyah, ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Indonesia. Ini hipotesis manusia menjawab pertanyaan zaman gitu aja. Oke. Boleh dilanjut? Tadi kan ada yang belum diselesaikan sedikit. Sampai mana tadi? Oh, saya baru nulis satu konsep dasar. Satu konsep dasar itu tentang superpower manusia yang tadi berhubungan dengan waktu. Oke. Bahwa manusia bisa punya kesadaran terhadap waktu. Terus efeknya apa? Terus efeknya kemudian manusia harus punya konsep, satu konsep yang sangat penting. Namanya konsep pengorbanan. Jadi kamu mengorbankan hari ini untuk mencapai masa depan yang kamu harapkan. Itu saking pentingnya itu sampai semua agama punya konsep itu. Itu konsep dasar di semua agama yang pernah saya pelajari di muka bumi. Bahwa ada yang namanya konsep pengorbanan. Dari Habil Qabil itu sudah mengorbankan, mempersembahkan hasilnya itu karena konsep yang sangat penting. Pengorbanan itu gimana sih? Kalau cita-citamu mau lulus cepat, ya nggak usah pacaran dulu, nggak usah kebanyakan main. Kan itu mengorbankan demi masa depan yang dicari. Nah kalau kita tidak tahu konsep, tidak tahu kekuatan superpower manusia yang ini, kita akan susah nih. Kita cuma main dadu untuk menuju masa depan. Sedang saya nggak pengen itu. Kita jangan main dadu. Kita punya metodologi jelas, kita punya kekuatan penting nih. Berani berkorban. Puasa sekarang demi buka yang kita inginkan di masa depan. Baru itu yang konsep saya tulis. Oke. Jadi ini akan menjadi, ya maksudnya ini ada menjadi layout awal untuk nanti berkelanjutan gitulah kira-kira ya. Oke Mas. Oke. Ya mudah-mudahan ini pembicaraan awal kita dan kita menuju kepada Mas Alfian Sugiono. Oke silakan. Tadi raise hand. Halo, cek. Ya silakan Mas. Oh iya, salah pencet saya sebenarnya tadi. Salah pencet. Enggak apa-apa. Saya enggak. Oke, boleh. Enggak terbiasa pakai Zoom jadi bingung sendiri kadang saya. Oke, silakan. Ada pertanyaan kah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abrang. Kabar Mas. Aduh, Jan. Ini oke lah. Saya tak ikut nimbrung dikit lah gitu lah. Oke, silakan Mas. Bicara sains itu kan selalu menarik gitu. Kalau bicara sains di sosial media itu kan yang saya temui itu hanya sebatas bahas tentang flat earth dan Mas Abrang pasti tahu banget itu. Pasti sering banget di debat itu sama anak-anak flat earth itu. Oke, terus? Saya nggak berani bantah apa yang dikatakan Mas Abrang tadi. Kalau bagaimanapun beliau adalah kakak seperguruan saya, jadi saya sebagai adik kalau bantah itu takut kualat. Tapi kalau salah ya kakak itu wajib membenarkan gitu ya. Nah itu aksioma juga kayaknya ya. Yo iya. Oke, gimana Mas? Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya pengen tanya sesuatu tentang sains juga ya. Tak coba cari elaborasinya sama cinta gitu loh. Mas Abrang ini, kalau sains itu mampu menjelaskan proses terjadinya jatuh cinta, psychologically gitu loh, secara psikologi atau dalam biologi itu ada hormon-hormon dan segala macam. Bisa nggak sih sains itu menyentuh makna dari cinta? Gimana Mas? Menyentuh apa, sorry? Menyentuh makna dari cinta. Oh, oke. Ini pertanyaannya dalam banget nih kayaknya. Oke, jadi tadi ada kaitan antara sains dan cinta. Terus pertanyaannya boleh? Ya tadi pertanyaannya saya ulangin lagi ya pertanyaannya. Iya boleh. Sorry. Iya. Jika sains mampu menjelaskan cinta, mungkin secara psikologi atau secara biologinya terjadi proses reaksi hormon dalam tubuh manusia, mampu nggak sains menjelaskan makna dari cinta? Mampu nggak sains menyentuh makna dari cinta itu sendiri gitu? Oke. Thank you. Mas Abrang boleh direspon? Thank you ya Mas. Dan juga mungkin terakhir juga Mas Abrang bisa menjelaskan tentang hipotesisnya tadi tentang cara kita menjawab zaman. Sebenarnya beliau udah nyicil, mungkin nanti bisa sedikit menjelaskan tentang
apa yang sudah dibikin Mas Abrang belakangan ini. Oke, terima kasih. Thank you Mas Alfian. Oke, silakan Mas Abrang. Cek. Oke, masuk ya. Oh ya, silakan. Ya, yuk. Sorry. Ya. Oke. Bisakah sains menjelaskan makna cinta? Ini yang tanya Tuna Asmara paling. Akhir Tuna Asmara ini. Kalau secara premisnya gini, sains kan menjelaskan bagaimana dunia bekerja, bukan kenapa. Agama dan pemaknaan itu menjawab kenapa. Jadi kalau sains suruh menjelaskan makna cinta, tidak akan bisa. Kenapa? Karena butuh kebenaran objektif di situ. Butuh kebenaran objektif. Jadi ini saya ingat peribahasa Cina itu yang tanyakan 1000 orang arti makna dari cinta, maka kamu akan menemukan 1000 jawaban yang sama benarnya. Ya karena bebas, bahkan oleh sains sebagai hormon oksitosin dan seterusnya tersebut, itu adalah iklan dalam tanda petik. Saya melihat dunia yang ada dalam fisik ini, semua perilaku hormon dan segala macam itu adalah iklan agar kita bisa merasakan cinta dulu. Wah enak ya. Tapi kemudian dengan agama kita didorong bahwa itu tidak hanya di situ loh tempatnya. Ada sesuatu yang lebih besar di situ. Nah misalnya dalam pengertian saya terhadap cinta. Cinta itu hanya subset dari sih kalau menurut saya. Ini pengertian saya. Kenapa? Karena kita mengalami sendiri bahwa cinta itu tumbuh dari kecil. Ketika kita masih kecil belum paham apa-apa, cintanya adalah buatku semuanya. Mainan buatku, ini buatku, pokoknya aku lapar, aku duluan, ini aku, semuanya pokoknya aku, maknya buatku, bapaknya nggak boleh, dan seterusnya lah. Ketika dewasa sedikit, ketika teenager, berkembang lagi cintanya, seolah-olah cinta sama kamu. Tapi sebenarnya masih cinta sama diri sendiri, karena kalau aku cinta kamu dan kamu nggak cinta balik sama aku, musuhan. Itu cintanya sudah berkembang nih, nggak cuma tentang aku, tentang kamu. Nah kemudian punya anak, cintanya berkembang lagi, kamu beneran cinta sama si anak. Udah, anaknya mau kencing di mukamu, tetap cinta kamu. Udah nggak masalah, itu cinta yang kemudian mulai mewujud yang lebih besar. Nanti ketika umurnya sudah, anaknya sudah mulai dewasa, umurnya sudah mulai tua dalam tanda petik, itu pasti punya naluri melebarkan cinta lagi. Gimana melebarkan cintanya? Dengan ada kumpulan pengajian, kumpulan gaple, kumpulan judi, terserah kumpulan apa, tapi dia pengen pada kumpulan cinta yang lebih besar. Pada skala ini kan kita bisa lihat interpolasinya, bahwa semakin cinta kita besar, semakin kita bisa mencintai yang maha besar nanti kemudian, arahnya selalu ke sana. Bahkan gini juga, orang yang mengejar kekayaan, itu sebenarnya kan pengen cintanya lebih besar saja. Ini jadi bagianku, ini jadi bagianku, ini jadi bagianku. Jadi aku pengen lebih kaya. Cuman masalahnya mereka setengah hati gitu aja. Kalibernya nih setengah-setengah. Kalau kamu memang pengen kaya raya, kamu pengen rakus, jangan cuma pengen miliki surat tanah dan harta. Kamu pengen memiliki matahari, kamu pengen memiliki bulan gitu dong sekalian. Kafah, rakusnya kafah. Kafah rakusnya. Kalau kamu rakusnya sampai segitu, mau nggak mau kamu kenal sama pemilik matahari yang sebenarnya. Kenal sama pemilik bulan. Tetap nyambungnya pada cinta yang lebih besar itu. Nah saya melihat cinta itu sendiri sebuah konsep yang harus kita buka layer demi layer juga untuk bisa memahami sih. Saya menyebutnya konsep yang lebih besar itu sih. Cinta yang kita alami itu adalah subset untuk mengalami wajah-wajah sih yang lebih lengkap. Pemahaman saya gitu aja, Mas. Jadi sains bisa menjelaskan makna cinta, gak iso sains. Nggak ada metode ilmiah tentang makna cinta. Jadi itu di luar kekuasaan sains itu. Oke. Terus tadi boleh sedikit tentang symbolic ID, Mas? Symbolic ID adalah platform yang masih beta. Nah, jadi ini berangkat dari generasi larva itu tadi. Kita mencari first principle-nya seperti apa. Ada komplain tentang pemimpin pasti korup apa dan segala macam, itu motretnya dari luar soalnya. Itu nggak benar-benar menyelami masalahnya sampai ke first principle.
First principle-nya pada kehidupan manusia, ketika terjadi komunitas, pasti terjadi trust distribusi. Proses distribusi kepercayaan. Aku lebih percaya siapa daripada siapa. Aku lebih percaya siapa daripada siapa. Itu pasti ada di semua komunitas manapun. Mau dari hewan, mau dari kura-kura, sampai dari serigala sampai manusia, pasti ada pembangunan kepercayaan itu. Pertanyaannya adalah kamu membangun kepercayaan berdasar apa? Nah, keadaan yang sekarang trust distribusinya, kamu percaya kepada orang yang terkenal dan kamu percaya kepada orang yang kaya. Loh, kalau kamu membuat orang yang kaya menjadi pemimpin, orang kaya skill utamanya apa? Menimbu apa ya? Cari duit. Cari duit ya, mengumpulin. Skill utamanya memang cari duit. Terus itu kamu jadiin pemimpin. Ya ketika dia jadi pemimpin, skill utama yang dipakai apa? Cari duit. Itu kausalitas sederhana saja. Kalau kamu nyari pemimpin yang terkenal, pinter, bersolek, cari muka di masyarakat. Ketika dia jadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Ya skill terbaiknya, cari image, sederhana itu aja. Kenapa? Karena trust distribusi kita memang tidak tertata aksiom dasarnya. Bayangkan kalau gini, kalau trust distribusi kita berdasarkan kapabilitas, kita lebih percaya orang yang capable daripada orang yang terkenal. Orang yang kaya daripada orang yang kaya. Ketika orang capable itu memegang sebuah bidang, kemampuan yang dia pakai adalah kapabilitasnya tersebut. Ini konsep saya ambil dari Islam. Ini konsep society luar biasa dari Islam. Karena Islam mengatakan gini, serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya, kan gitu. Yes. Kita yang megang bukan ahli semua, kalau nunggu kiamat ya pasti aja. Kenapa pemimpin korupsi? Nomor satu bukan karena pemimpin pasti korupsi, karena kamu salah milih orang aja. Posisinya kayak gitu. Karena memang trust distribusi kita tidak ditata, yang tadi saya bilang aksioma society kita tidak ada. Makanya yang kuat adalah kapital dan modal dan segala macam itu tadi, karena kita tidak punya aksioma dasar. Nah, kalau mau bikin komunitas yang baru, nomor satu yang harus dibangun adalah trust distribusi ini. Trust distribusi ini terjadi dari mana? Dari yang namanya ruang publik. Sekarang ruang publik pindah di online. Dan apa parameter yang disediakan di online? Popularitas. Tidak pernah ngomong tentang kapabilitas. Gini, bahkan Islam ngomong gini. Kalau kamu percaya kepada yang ahli, itu konsep modern. Itu konsep meritokratis. Sebagai meritokratis yang kita pakai sampai dunia modern ini. Islam lebih jauh dari itu. Kamu percaya bukan pada yang ahli. Kamu percaya pada orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi skill utamanya yang dipakai adalah kemanfaatan dia kepada orang lain. Kalau kamu semakin capable, manfaatmu pasti semakin luas. Kan itu otomatis. Kalau kita sudah bisa memilih orang yang paling banyak manfaatnya, ketika dia jadi orang yang pemimpin, dia akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya pasti, karena itu skill utama dia. Nah, membuat sebuah ekosistem itu gimana? Kan harus membutuhkan bangun parameternya, harus ngitung interaksinya, kamu harus ngitung cukup kompleks. Nah, itu saya cobakan di aplikasi yang namanya Symbolic ID. Symbolic ID gimana? Jadi di situ kita ada ngobrol ruang publik dan ruang, kita disebut sebagai public space dan interface. Interface itu seperti Facebook, seperti Twitter. Jadi kita ngomong sebagai wajah kita. Kamu diketahui sebagai kamu, antar muka interface. Kalau di public space itu semua otomatis anonim. Ikut kalimatnya Ali. Jadi kamu bukan dilihat orangnya, tapi apa yang kamu katakan. Kalau kalimatmu bermanfaat, kamu tak up voice. Kalau kamu tidak bermanfaat, kamu tak down voice. Kalau kamu ngisruh. Nah, interaksi seperti itu akan menghasilkan hierarki ini. Siapa yang paling bermanfaat di bidang ruang kajian apa nih? Ruang kajian ekonomi, ruang kajian politik, ruang kajian sains, ruang kajian macam-macam. Jadi semua orang tidak perlu berperang di semua ruang kajian. Kamu yang ahli saja. Kamu pegang itu sebagai harga dirimu. Kamu orang pertanian, aku pegang ruang kajian pertanian. Pokoknya kalau ada orang tanya, aku jawab. Kalau aku nggak tahu, aku bertanya. Terjadi exchange ilmu dan terjadi filterisasi hierarki terhadap siapa yang paling bermanfaat. Itu yang harus kita patuhi, yang paling bermanfaat. Itu saya konsep ngambil dari Islam itu.
Karena menurut saya sebenarnya Islam punya hipotesis society yang luar biasa kuat, yang bukan dasar dogma, tapi yang dasar analisis. Bukan dasar dogma, itu garis bawah ya Mas ya? Garis bawah itu, karena saya melihat yang dasarnya dogma itu cuma lihat permukaan semua, itu nggak lihat interaksi di dalamnya. Koherensi terus dari Quran itu mengerikan sebenarnya. Tapi nggak boleh melihatnya sepotong-potong dan cuma dogma aja. Itu kalau dalam bahasa saya gini, yang diambil dari Quran itu bukan datanya, tapi koherensi dari operatornya. Nah, itu istilah si Muhammad lagi itu. Tapi kalau kita bisa pegang koherensi operatornya, kita bisa menjelaskan jagat raya dengan tidak terlalu susah sebenarnya. Alright, oke. Thank you Mas. Kapan-kapan simbolik ID-nya bisa dijelasin lebih detail kali ya, untuk mudah-mudahan di sini kita bisa jadi sesuatu hal yang kita bisa saling mendukung gitu loh Mas. Kita bisa saling kita bisa saling maksudnya dengan adanya informasi kita bisa ujungnya bermanfaat. Siapa tahu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat, itu sih poinnya. Oke Mas Abrang, thank you. Nanti kita bicara lagi itu lebih detail. Tapi ini udah ada penanya lagi. Ini Mas Bambang Narayana. Silakan Mas, Pak Bambang, monggo. Boleh di-unmute. Oke, silakan Pak Bambang. Ya, pertanyaannya itu tadi Mas Abang bilang sebelum kita ke ma'rifat harus pegang hakikat dulu atau first principle. Can you elaborate on that, please? Thank you. Oke, jadi hakikat dulu gitu ya. First principle. Oke, silakan Mas Abrang, boleh dielaborasi kah? Oke, saya coba elaborasi sebisanya. Gini, kita kasih contoh apa ya? Gini, kita membayangkan gini ya. Misalnya gini, gini. Dalam diri manusia ada terjadi proses psikologi ini. Proses psikologi itu tidak akan bisa lepas dari proses yang namanya proses biologi. Kenapa? Karena dia bersandar pada proses biologi. Proses biologi itu akan patuh pada yang namanya proses kimia. Lihat, ada hierarkinya nih. Jadi tidak mungkin proses biologi melanggar lapangan yang sudah disediakan oleh proses kimia. Proses kimia ini pasti tidak bisa melanggar dunia yang sudah di layout sama dunia fisika. Lihat, ini kan kelihatan bahwa ada semakin akar, semakin first principle. First principle adalah prinsipal yang paling dasar dari semua kejadian. Jadi kalau misalnya gini, kita mengetahui fisika, ini hukumnya berlaku sampai ke kehidupan nyata nih. Kalau kita mau ngomong kehidupan nyata, kita juga harus sampai ke akarnya nih. Ini kalau saya melihat saya membayangkan seperti piramida terbalik. Seperti piramida terbalik. Semakin ke akar ini semakin simple rumusnya, semakin simple pemahamannya, dan kunci-kuncinya semakin sedikit. Tapi itu cukup universal untuk bisa berkembang menjadi society yang segini kompleksnya. Nah, first principle seperti itu. Mungkin bisa pakai analogi yang dulu pernah saya pakai. Syariat itu seperti kamu naik kapal. Torekot itu seperti kamu mendayung kapal ke tengah laut. Torekot itu seperti kamu keluar dari kapal dan menyelam dan mengambil hakikat yang namanya mutiara. Jadi kamu harus meresikokan diri keluar dari kapal untuk bisa mengambil mutiara di dasar lautan. Itu hakikat yang diambil. Terus kemudian balik lagi ke laut, sudah megang hakikatnya. Jadi kemudian makrifat, kamu mendayung lagi seperti ketika masih di syariat, tapi kamu sudah memegang hakikat, sudah memegang mutiara di tangan itu tadi. Perilakumu sudah berbeda, karena kamu tidak hanya mendayung, tapi kamu membawa sesuatu di tanganmu yang kamu harus punya keputusan mau diapain. Nah, itu ilustrasi cara sastrawi lah, cara cerita itu kapal itu tadi. Tapi kalau mau ngomong dari layout map pemahamannya seperti yang saya katakan tadi, piramida terbalik, pasti sifatnya seperti itu. Karena itu sesuai dengan premis agama yang tauhid, semua pasti menjadi satu. Yeah. Siapa yang paling dalam menyelami ini, dia paling tahu. Ini yang disebut semakin ke bawah ini semakin hakikat.
Ini ada hakikatnya. Nanti in the end, si pemahaman saya bahwa rule set yang pada piramida di bawah ini akan bisa interplay-nya akan bisa menjelaskan semua yang ada, kompleksitas yang ada di atasnya. Misalnya kalau dari dunia fisika, jagat ini ya cuman elektron, proton, muon, segala cuman partikel-partikel seperti itu kok. Tapi kok bisa kompleks gini karena ini kawin sama ini dan seterusnya. First principle adalah mengerti paling basisnya yang tidak bisa dipecah lagi, prinsipal terhadap apa yang kamu hadapi. Mungkin elaborasinya gitu, kalau ulang jelas mohon digali lagi. Oke. Thank you Mas, dan mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, keren banget gitu. Oke. Kita ke Ibu Neni. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Mas Sabrang, ini menarik. Kalau saya generasi yang sudah nggak boleh masuk mall, tapi saya sekarang ada generasi nggak boleh masuk mall ya Bu ya? Betul, nggak boleh ke kebun binatang, nggak boleh mana. Nah, tapi ini saya terkait karena Anda kan berada di tengah, masih agak muda. Ini saya ada generasi, Lilala ada ponakan saya yang baru lulus SMA, sudah dia mendeklar diri sebagai agnostik. Ya. Karena dia sebel dengan cara pembelajaran agama di sekolahnya. Nah, dia sendiri membaca banyak buku, ya. Jadi ini memang tahap pemberontakan, tapi saya juga tidak tahu caranya iki piye sing gampang yang dia bisa menjadi lebih terbuka, tapi juga tidak meninggalkan keislamannya begitu. Itu agak riskan memang saya untuk masuk ke situ. Terima kasih Mas. Oke. Wah, ini asik nih pertanyaannya. Boleh direspon Mas Sabrang? Atau mengalami Mas? Makanya saya ketawa. Karena saya mengalami jadi anak ibu, dan saya nggak cuma agnostik kan masih saya tidak tahu kan gitu. Saya declare bahwa ini nggak ada memang. Waktu itu posisinya gini, saya tidak bisa nge-track, saya tidak bisa memastikan bahwa yang apa saya percayai datang dari keputusan saya. Apakah itu datang dari lingkungan, apakah itu datang dari moral conditioning dari orang tua, saya nggak tahu. Saya nggak daulat terhadap keputusan itu, makanya saya buang semuanya. Tapi dalam membuang itu, modalnya itu tadi, jujur. Saya hanya baca ini, terus ngurut sampai pada sebuah limit di mana, ini tidak ada hipotesis selain memang ada Tuhan. Tapi Tuhan yang saya pahami kok tidak seperti yang didogmakan seperti itu. Dogma-dogma itu adalah jembatan keledai untuk memahami ini. Saya jadi kemudian pada sampai kesimpulan itu. Kenapa saya tidak takut? Karena saya tidak takut seperti itu karena itu memastikan otentik apa yang saya alami. Kalau saya tidak otentik dengan yang saya alami, saya cuma copy paste. Tuhan menciptakan saya nggak copy paste. Saya harus bertanggung jawab dengan perjalanan saya. Nah, menurut saya, anak ibu bukan mengalami pemberontakan terhadap agama. Dia sedang tidak setuju kepada konsep Tuhan yang disodorkan oleh sekitar. Oke. Jangan lupa, semua konsep yang kita dengar itu konsep gini. Saya coba ngambil Islam ya. Di Islam itu ada konsep ketika kita berwudu, itu ada jenis air yang bisa dipakai. Mutlak. Langsung dari Tuhan, langsung bisa suci dan mensucikan. Setelah itu air musamas, gak lupa saya malah. Mustakmal dulu ya. Ya. Mustakmal masih bisa dia air yang mengalir gitu ya. Masih bisa digunakan untuk berwudu. Setelah itu musamas, bekas wudunya orang lain yang tidak bisa lagi kita gunakan untuk wudu karena bekas orang lain. Tapi kalau dikumpulkan banyak air tersebut tetap bisa buat wudu. Ada lagi kemudian dibawa lagi air mutanajis. Itu nggak bisa dibuat wudu kecuali kita kumpulkan sangat lebih banyak lagi baru bisa buat wudu. Nah, saya melihat itu sebagai analogi yang luar biasa dalam perjalanan hidup. Jadi yang paling otentik dalam hidup saya adalah yang saya pahami yang diberikan sama Tuhan.
Kalau konsep agama yang diceritakan oleh orang lain, sehebat apapun itu syekhnya, saya melihat itu sebagai air musammas. Oke. Karena itu cara dia berwudu. Cara dia berwudu yang sampai ke saya adalah air bekas wudunya. Bukan saya buang, tapi saya kumpulkan dari banyak macam. Ini gimana tuh pemahaman mereka terhadap agama, terhadap kenyataan dan seterusnya. Baru kemudian secara otentik saya distilasi lagi. Saya cocokkan dengan air mutlak yang diberikan oleh Tuhan, oleh pengalaman, oleh pemahaman yang diberikan oleh Tuhan. Karena warzuqni fahma juga, pemahaman juga rezekinya Tuhan juga. Jadi saya nggak boleh membuang air mutlak itu tadi. Okay. Jadi kemudian saya sampai pada sebuah pemahaman yang saya pahami sebagai otentik, yang saya pahami terhadap Tuhan, terhadap agama dan seterusnya. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Kita sama siswa, tidak bisa mengisi rapot teman. Cuma dipastikan bahwa pemahamanmu itu manfaat nggak untuk orang lain. That's it, that's all yang bisa kita lihat secara objektif. Jadi menurut saya itu nggak perlu khawatir dengan proses yang terjadi dengan ponaan atau anak tadi, ponaan itu. Karena saya jauh lebih parah daripada itu dan bapak saya dikenal sebagai kiai. Nah, itu apa nggak malu sama saya. Tapi bapak saya diam aja karena waktu itu dia tahu ini proses ini. Kita lihat seperti apa. Menurut saya yang paling dijaga adalah kejujuran terhadap truth-nya. Itu aja. Kalau dia ngurut kebenaran tanpa pretensi, nggak akan kemana-mana larinya. Pasti balik ke Tuhan. Karena tidak ada jalan lain selain itu. Saya sudah nge-track dari semua yang bisa saya track, dari sejarah, biologi, kimia, saya belajar semua itulah insya Allah. Nggak ada ujungnya, sampai matematika loh, ujungnya ke Tuhan. Oke. Angka 0, angka 1, Euler, Imaginer, Pi, itu semua ujungnya ke Tuhan itu. Itu mohon maaf mengerikan itu, Tuhan menyembunyikan rahasia itu di mana-mana. Tapi kita cukup jujur dan mau belajar. Kita seringnya belum tahu ilmunya beneran, sudah kadung nyablak, itu loh senangnya. Misalnya kemarin di komentar di Facebook juga sempat ngomong itu. Kamu pastikan dulu kamu paham sistemnya, agar ketika kamu menyalahkan, itu benar-benar dari sistemnya, bukan karena kamu nggak paham. Kalau kamu menyalahkan karena kamu nggak paham, itu menyedihkan soalnya, menunjukkan bahwa kamu ya elah, gitu loh. Jadi ya elah, sistemnya bener gitu ya, sistemnya oke, cuman belum diupdate aja gitu ya. Oke Mas, itu keren. Itu justru proses menarik itu untuk dia menemukan dirinya sendiri. Oke. Jadi Ibu Neni tenang aja, santai aja. Semua mengalami perjalanan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi saya 100% setuju sama Mas Sabrang. So at the end ya itu tadi ya. Kita bisa menemukan Tuhan dimanapun karena at the end juga ya dia juga. Itu dialah yang awal, dialah yang akhir ya. Keren tadi kalimat bahwa Tuhan menyembunyikan rahasianya di mana-mana. Even matematik pun endingnya adalah Tuhan. Gitu ya Mas Sabrang ya. Oke, kita ke Sulhan Askandar Bapak nih tampaknya. Silakan. Sulhan Askandar. Saya sambil ngerokok boleh nggak ini? Boleh, santai. Silakan. Ya Pak. Ya silakan. Ya Pak Malu, terima kasih Pak Malu. Terima kasih, silakan Bapak. Ya tadi ada statementnya Mas Sabrang mengenai rabun jauh dan rabun dekat tadi ya. Iya. Kalau tidak salah tadi bahwa agama itu adalah rabun jauh ya, karena dia agama rabun jauh ya. Ya, agama rabun jauh dan dia bisa menjelaskan kehidupan manusia sesudah mati gitu ya. Nah ini yang mungkin saya tanyakan, itu dasarnya apa itu Pak? Dasarnya apa sehingga agama itu kok bisa menjelaskan hal itu gitu? Kalau sains jelas ya mengadakan penelitian dan bermacam-macam percobaan di laboratorium dan sebagainya. Nah, kalau agama itu kok bisa menjelaskan kehidupan sesudah mati, itu dasarnya apa gitu, Mas Sabrang? Okay. Terima kasih Mas Sabrang. Oke, wah ini pertanyaan keren banget nih. Silakan Mas Sabrang untuk direspon. Dalam sebuah sistem, saya sebut sebagai sistem agama dan sistem sains, itu pasti ada aksioma dan ada metode deduksi untuk membangun teorema. Itu spesifik sistem. Jadi kalau kita mempertanyakan statement agama terhadap cara deduksinya sains, tidak akan masuk akal. Jadi kalau statement agama ditanyain, loh kamu kok bisa membuktikan ada setelah kematian? Kan nggak ada buktinya, nggak ada eksperimennya.
Loh, pembuktian dengan eksperimen itu metodologi yang ada di dalam model sains. Oke. Jadi nggak bisa diloncatkan seperti itu, translasinya tidak bisa diterjemahkan one to one seperti itu, karena memang skemanya berbeda. Kalau di agama, aksiomanya kan percaya. Kamu sudah percaya kalau kitab suci, kamu percaya sama Tuhan, kamu percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad. Itu aksioma. Kalau tidak percaya aksioma itu, berarti tidak masuk agama. Oke. Kalau sudah percaya aksioma itu, jadi semua yang dikatakan Quran, akibat dari percaya aksioma itu, jadi semua teorema yang dikatakan oleh Quran menjadi benar. Oke. Itu jadi metode deduksinya memang seperti itu. Apakah itu bisa dilihat dengan kacamata sains? Kacamata sains melihat itu nonsens sama sekali pasti. Wow, gimana? Yo, memang cara deduksinya berbeda. Yes. Yang satu pakai sendok, yang satu pakai garpu. Nggak nyambung. Terus benernya gimana? Faith, that's it. Itu aja. Mohon maaf. Ada pengalaman-pengalaman spiritual yang bisa sampai ke alam itu. Walaupun itu pengalaman spiritual, dan nggak bisa dilihat secara objektif. Karena dalam ini perbedaannya, dalam sains, manusia tidak dilihat sebagai aksioma. Sehingga eksperimen bisa dilakukan oleh manusia manapun, hasilnya harus sama. Itu sains. Kalau agama, manusia jadi aksioma. Wiridnya sama, yang miritin saya sama Nabi Khidir, hasilnya pasti berbeda. Bukan karena wiridnya tidak konsisten, tapi karena faktor manusianya dihitung dalam teorema tersebut. Kalau di sains nggak dihitung manusianya. Kalau ada rumus, siapapun yang melakukan pasti hasilnya sama. Itu memang cara deduksi dari sains. Kalau dari agama sama sekali berbeda. Jadi tidak bisa teorema agama dianalisis dari cara deduksi fisika. Cara deduksi sains itu. Sains, Ya sama kayak 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi ngomong bismillah satu orang sama yang lain untuk niupin ke orang itu yang satu sembuh, yang satu enggak gitu kali Mas. Karena memang skemanya beda, ini modelnya memang berbeda, model deduksinya. Oke. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi ya, karena tadi pertanyaannya gini, sebenarnya kenapa ya ada dikotomi benturan agama dan ketuhanan versus sains gitu? Kan semua juga berasal darinya, mau agama dari dia, mau sains juga dari dia, temuan-temuan sains juga anugerah darinya. Mungkin ini juga senada kali jawabannya ya, Mas Abrang ya? Ini sebenarnya menunjukkan kedewasaan agama. Agama kan bisa ngomong gini, sains kan masih muda, masih berkembang. Kasih kesempatan tumbuh lah. Jangan kamu si sainsnya ya. Si sainsnya kasih kesempatan tumbuh lah. Jangan langsung ditabrak-tabrak bener salah gitu. Dia masih senang nyalahin orang, nggak apa-apa. Anak kecil tuh senang nyalahin orang. Kasih kesempatan tumbuh si sains. Si agama yang wise harusnya ngomong gitu. Tapi yang megang agama belum wise juga, makanya masih tertekan sama saya. Sains efektif pada tempat tertentu. Seperti aksioma seni juga efektif pada tingkat tertentu. Kita secara sains membuktikan gambar abstrak bagus apa enggak ya nggak bisa kok, sama aja. Bukan objektif, aksiomanya berbeda. Oke. Mungkin ini terakhir, Mas Abrang, ada 3 pertanyaan terakhir yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi penutup untuk kita, dan nanti aku minta final statement juga. 1, dari Bapak mungkin ya, Susetyo Trijoko ya. Oke, tadi Pak Sulhan mudah-mudahan bisa menjawab ya, Oke. Apa yang Mas Abrang pikirkan, tafsirkan, definisikan tentang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun sebutannya, apa gitu perspektif Mas Abrang? Bagaimana antara Tuhan yang Maha Kuasa, keberadaan semesta dan jagat ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang diketahui maupun belum, itu bagaimana tuh hubungannya? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atau keberadaan kitab suci yang diklaim berbagai agama, Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Jadi Tuhan, hubungan Tuhan dengan makhluknya. Yang ketiga, bagaimana hubungannya dengan kitab suci. Nah, korelasinya gimana di antara ketiga ini? Satu-satu aja, mumet ya, aku kayaknya kompleks semua itu tadi. Oke, ini dijawab yang paling nyaman, mau yang mana silahkan. Yang pertama dulu aja, apa tadi? Boleh. Oke, 1. Apa yang Mas Abrang pikirkan atau tafsirkan, definisikan tentang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun itu sebutnya, tentang Tuhan? Gini aja, saya kasih your definition gitu. Ya, saya kasih contoh frame-nya dulu aja. Saya misalnya Allahu Akbar.
itu diartikan Allah Maha Besar. Ya. Nah, saya tidak setuju. Oke. Pemahaman saya tidak setuju. Pemahaman saya Allahu Akbar itu artinya Allah yang maha lebih besar. Karena ketika kita bisa mendefinisikan Allah itu maha besar, kita sudah bisa membayangkan besar. Berarti kebesaran itu ada dalam frame konsep manusia. Berarti lebih besar konsep manusia daripada kebesaran Tuhan itu sendiri. Oke. Dan ini cara berpikir filosofisnya seperti itu. Maka saya percaya bahwa Tuhan itu lebih besar. Apapun yang kita definisikan tentang Tuhan, apapun yang kita pahami tentang Tuhan, itu bukanlah Tuhan yang maha. Itu hanyalah perspektif yang bisa kita lihat. Oke. Jangankan Tuhan, kita melihat gajah saja tidak pernah bisa melihat dari semua perspektif sekaligus. Kita hanya bisa melihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dan seterusnya dalam satu waktu. Tidak bisa langsung utuh melihatnya. Jadi semua deskripsi manusia tentang Tuhan bukanlah Tuhan. Itu hanya sangkaan terhadap Tuhan. Bukan berarti itu tidak berguna. Itu berguna sebagai perspektif horizon kita untuk menjalani hidup. Tapi jangan merasa bahwa kita pernah sampai. Kalau pemahaman saya seperti itu. Keren Mas, top banget Mas. Oke, yang kedua nih. Bagaimana hubungan antara Tuhan, Allah Tuhan yang Maha Kuasa tadi, keberadaan alam semesta jagat raya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Bagaimana hubungannya? Karena Tuhan tidak punya tetangga. Tuhan kan maha dan sendirian, nggak punya tetangga. Jadi apapun yang ada di jagat itu ada di dalam Tuhan. Oke. Kalau mau ngomong pada itu meliputi juga, itu tidak akurat juga, karena kalau kita sudah ngomong di dalam, berarti kita sudah ada konsep ruang. Kalau kita ngomong sebelum dan sesudah, kita sudah ngomong konsep waktu. Padahal Tuhan sendiri ada di luar ruang dan waktu, dia melingkupi lebih besar daripada itu. Jadi hubungannya apa? Tidak ada hubungan apa-apa Tuhan dan alam semesta, karena tidak akan ada alam semesta tanpa Tuhan, gitu aja. Jadi hubungannya bukan satu dan di luar, hubungannya di dalam. Saya melihat dunia dan segala isinya hanyalah distorsi dalam tanda petik, distorsi dari kemahaan yang ada itu. Distorsi ya. Oke. Kalau ruang rindu gimana Mas? Ruang rindu itu tangganya ruang tunggu. Tangganya ruang tunggu. Terakhir Mas. Bagaimana hubungan antara Tuhan tadi dan kitab sucinya yang diklaim sama berbagai agama? Gimana Mas? Saya sudah membaca hampir semua kitab suci yang bisa saya pegang. Kalau kita melihat datanya, pasti ada tabrak-tabrakan di situ. Oke. Tapi kalau kita melihat operatornya, tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Lihat operatornya loh. Ya, gimana saya ngomong operatornya? Ini agak susah menjelaskan operator karena ini konsep dibalik logik. Ini pra-logik, bukan pasca logik. Kalau sudah membuat sebuah kalimat itu data yang yang di layout berdasarkan grammar memberi sebuah arti. Tapi kalau operator itu motif kenapa ada seperti itu semua. Ini layer yang dibaliknya lagi. Jadi saya nggak melihat benar salah kok. Seperti saya bilang tadi, jebakan terbesar manusia adalah gampang mudah ngomong ini benar salah karena dia butuh kepastian. No, ada variabel pada semua itu, yaitu variabel persepsimu. Persepsimu tidak bisa menjamin bahwa itu benar atau salah. Kalaupun barangnya benar, bisa salah karena persepsimu. Kalaupun barangnya salah, bisa benar karena persepsimu. Dan kita tidak bisa ngelup melihat persepsi kita sendiri sebelum kita bisa pisah dalam tanda petik dari dalam diri sendiri. Nah ini konsep spiritual yang agak ruwet lagi nih nanti, bahwa kita bisa melihat diri sendiri. Dites ya. Kalau saya konsepkan itu, gampangnya saya sebut itu level kelima dari signifikator, di mana kita sudah bisa menjadi sutradara dari diri kita sendiri. Ini konsep. Kalau sebelum kita bisa bisa melihat diri kita sendiri, semua kita hanya masuk dalam sebuah sistem. Kita belum bisa keluar dari sistem itu sendiri. Dan semua pandangan kita pasti terbiaskan dari sistem itu. Ini agak kompleks ini agak kompleks. Ya karena ini kompleks, mungkin nanti harus datang lagi ke sini Mas.
Dan mungkin ini kita bicara tentang terakhir yang aku simak adalah kesadaran sutradara, kesadaran aktor dan kesadaran skenario itu penting juga kayaknya untuk kita pahami. Dan ini mungkin nyambung dengan statement tadi gitu ya kira-kira. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang, semua Ibu dan Bapak. Itu mungkin pertanyaan terakhir kita malam hari ini. Ini Mas biasanya tuh lincah-lincah Mas nih ya, lincah-lincah nih biasanya tuh, wow apa dan lain. Tapi malam ini nih tampak hening-hening gitu. Oke, Mas Abrang luar biasa malam hari ini, the best banget. Final statement untuk episode kali ini, silakan Mas Abrang. Hah? Ada kalimat penutup kah untuk episode kali ini dari apa yang Mas Abrang sampaikan? Final statement. Kalau ada yang mengganggu hidupmu dari kalimat saya, mohon dihilangkan. Semoga saya bermanfaat pada forum ini. Itu aja, itu harapan saya. Oke, luar biasa. Boleh ya sekali lagi tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Abrang, makasih banyak. Udah banyak memberikan, tadi ada yang bilang berat banget lah apa dan lain dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan itu bisa diendapkan dan bisa kita terima untuk jadi sesuatu hal yang menambah kesadaran tentunya. Dan ya itu tadi, kita perlu waktu untuk bisa menangkapnya memang gitu.